yatim piatu. Terangkanlah, terangkanlah kembali riwayat lama. Itu sangat ingin ku hendak mendengarnya, ujar Zainuddin kepada Makbes, orang tua yang telah bertahun-tahun mengasuhnya itu. Meskipun sudah berulang-ulang dia menceritakan hal yang lama-lama itu kepada Zainuddin, dia belum juga puas. Tetapi kepuasannya kelihatan bila mana dia duduk menghadapi tempat siriahnya, bercengkerama dengan Zainuddin, menerangkan hal ihwal yang telah lama terjadi, menerangkan cerita itulah rupanya kesukaan hatinya. Ketika engkau masih amat kecil, katanya memulai hikayat, engkau masih merangkak-rangkak di lantai dan saya duduk di kalang hulu ibumu memasukkan obat ke dalam mulutnya. Nafasnya sesak turun naik dan hatinya rupanya sangat duka cita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ayahmu menangkupkan kepalanya ke bantal dekat tempat tidur ibumu. Saya sendiri berurai air mata memikirkan bahwa engkau masih sangat kecil, belum pantas menerima cobaan yang seberat itu. Umurmu baru 9 bulan. Tiba-tiba ibumu menggemitkan tangannya kepadaku. Aku pun mendekat. Kepalaku diraihnya dan dibisikkannya ke telingaku sebab suaranya telah lama hilang. Berkata, Makudin, Bes. Ini dia Daeng, ujarku. Lalu engkau kuambil. Ah, Zainuddin, engkau masih tertawa saja waktu itu, tak? Engkau ketahui bahwa ibumu akan berangkat meninggalkan engkau buat selamanya. Engkau tertawa dan melonjak-lonjak dalam pangkuanku. Aku bawa engkau ke mukanya, maka dibanjutnya lah seluruh badanmu dengan tangannya yang tinggal jangat pembalot tulang. Digamitnya pula ayahmu yang matanya telah balut itu pun mendekat pula. Dia berbisik ke telinga ayahmu, jaga Zainuddin, Daeng. Jangan engkau bersusah hati menempuh maut Adinda. Tenang dan sabarlah, Zainuddin adalah tanggunganku. Asuh dia baik-baik, Daeng. Jadikanlah manusia yang berguna. Ah, lanjutkan pelajarannya ke negeri datuk neneknya sendiri. 2 titik air mata yang panas mengalir di pipi ibumu. Engkau ditengoknya juga tenang-tenang. Setelah airnya matanya diseka ayahmu, maka dia mengisyaratkan tangannya menyuruh membawa engkau agar jauh daripadanya, agar tenang hatinya menghadapi sakaratul maut. Tidak beberapa saat kemudian, ibumu pun hilanglah kembali ke alam baka, menemui Tuhannya setelah berbulan-bulan berjuang menghadapi maut karena enggan meninggalkan dunia sebab engkau masih kecil. Air mata Zainuddin menggelandang mendengarkan hikayat itu. Makbes meneruskan pula. Bingung sangat ayahmu sepeninggal ibumu. Mereka belum lama bergaul, baru kira-kira 4 tahun, dan sangat berkasih-kasihan. Sekarang kodrat Allah merampas ibumu dari tangannya. Hampir dia jadi gila memikirkan nasib yang menimpa dirinya. Kerap kali dia termenung seorang, kerap dia pergi berziarah di waktu matahari hendak turun ke kuburan ibumu di kampung Jera. Yang lebih menyedihkan hatiku lagi, ialah bila mana air matanya titik dan engkau sedang dalam pangkuannya dia mengeluh, ah Udin, sekecil ini engkau sudah menanggung. Karena mamakmu ini sudah bertahun-tahun tinggal menjadi orang gajiannya, tetapi kemudian telah dipandangnya saudara kandung. Telah berat hati mamak hendak meninggalkan rumah ini. Mamak tidak hendak kembali lagi ke Bulukumba. Tidak sampai hati mamak meninggalkan ayahmu, mengasuhmu. Takut terlambat dia pergi kemana-mana.
mencari sesuap pagi sesuap petang. Beberapa bulan setelah ibumu meninggal dunia, sudah mamaksur dia kawin saja dengan perempuan lain. Baik orang Makassar atau orang dari lain negeri, dia hanya menggeleng saja. Dia belum hendak kawin sebelum engkau besar, Udin. Pernah dia berkata, separuh dari hatinya dibawa ibumu ke kuburan. Dia tinggal di dunia ini dengan hati yang separuh lagi. Betapa dia tak akan begitu. Ia cinta kepada ibumu. Dia orang jauh, orang Padang, lepas dari buangan karena membunuh orang. Hidup 12 tahun di dalam penjara telah menyebabkan budinya kasar, tidak mengenal kasihan, tak pernah kenal akan arti takut, walau kepada Tuhan. Sekalipun dia keluar dari penjara, nenek muda Eng Manipi menyambutnya, dan dikawinkan dengan ibumu. Ibumulah yang telah melunakkan kekerasan ayahmu. Ibumulah yang telah mengajarnya menghadapkan muka ke kiblat, meminta ampunan kepada Tuhan serta segenap kesalahan dan dosanya. Ah, Zainuddin, ibumu, kalau engkau melihat wajah ibumu, engkau akan melihat seorang perempuan yang lemah lembut, yang di sudut matanya terletak pengharapan ayahmu. Dia adalah raja, anak. Dia adalah bangsawan turunan tinggi, turunan Datuk Ri Pandang dan Datuk Ri Tiro, yang mula-mula menanam dasar keislaman di Jumpandang ini, dan dia pun bangsawan budi, walaupun ibumu tidak pernah bersekolah. Perkawinannya dengan ayahmu tidak disetujui oleh segenap keluarga, sehingga nenek muda Eng Manipi dibenci orang, dan perkawinan ini memutuskan pertalian keluarga. Masih terasa-rasa oleh mama, ayahmu berkata, terlalu banyak korban yang engkau tempuh lantaran dagang melarat ini, Habibah. Jawab ibumu, hanya sedikit saja. Adakah hal semacam ini patut disebut korban? Ada-ada saja Daeng ini, cuma itu jawaban ibumu, anak. Demikianlah bertahun-tahun lamanya, Mamak masih tetap tinggal dalam rumah ini mengasuhmu dan ayahmu. Berjalan kemana-mana, kadang-kadang menjadi guru pencak padang yang masyhur itu, kadang-kadang berdukun, dan paling akhir dia suka sekali mengajarkan ilmu agama. Pakaiannya berubah benar dari semasa dia keluar dari bui. Dia tak pernah memakai destar lagi, melainkan memakai kopiah padang yang amat disukainya. Bersarung, berpakaian cara orang Siak di Padang, katanya. Benar apa yang dikatakannya, bahwa hidupnya hanya dengan hati yang separuh saja. Pernah juga dia menerima surat dari Padang, dari keluarganya menyuruh pulang saja ke kampung, karena dia seorang beradat, gelar pusaka Datuk Mantari Labih tidak ada yang memakai. Di Minangkabau orang merasa malu kalau dia belum beristri orang kampungnya sendiri. Berbini di rantau orang artinya hilang. Setelah terdengar oleh mereka bahwa ibumu telah mati, bertubi-tubi pula datang surat menyuruh pulang. Kepada mama kerap kali diterangkannya bahwa hatinya rasa diiris dengan sembilu, teragak pulang. Seakan-akan kelihatan olehnya pelabuhan Teluk Bayur. Gunung Merapi yang hijau kelihatan dari laut. Tetapi hatinya tidak sampai hendak meninggalkan pusara ibumu, pusara gurunya, katanya. Dia tidak pula mau hendak membawamu pulang ke Padang, karena hati keluarga belum dapat diketahui, entah suka menerima anak pisang orang Makassar, entah tidak. Karena kabarnya, adat di sana berlain sangat dengan adat
Di Makassar, kerap kali dia menengadahkan matanya ke langit sambil membuaikan engkau di waktu engkau kecil. Dibuaikannya dengan lagu Buai Anak Cara Serantih yang meskipun Mamak tak pandai bahasa Padang, Bulu Roma, Mamak sendiri berdiri mendengarnya. Hanya dua untuk mengobat-obat hati, Bes katanya kepada Mamak. Pertama membaca Al-Quran tengah malam, kedua membuaikan si Udin dengan nyanyian Negeri Sendiri, Negeri Padang yang kucinta. Amat indah negeri Padang, Bes, pelabuhannya terliku. Dibikin Tuhan sendiri, di tengah-tengah tampak pulau pandan hijau di lamun alun, yaitu di balik Pulau Angsa. 2. Itulah yang dipantunkan nenek moyangku, dan bila menyebut pantun itu saya teringat kepada Habibah. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa 2. Hancur adik dikandung tanah. Rupa adik terkenang jua. Rupanya kodrat ilahi tidak mengizinkan ayahmu menunggumu sampai besar, karena di waktu engkau sedang cepat bermain, di waktu engkau sedang enak mengecap nikmatnya kecintaan dan kecintaan ibu, terkumpul ke dirimu dari ayahmu. Seorang ayahmu meninggal dunia. Meninggalnya seakan-akan terbang ke langit saja, dengan tidak disangka-sangka. Pada suatu malam, petang Kamis, malam Jumat, sedang dia duduk di atas tikar sembahyangnya, tertekun sebagai kebiasaannya, meminta tobat dari segenap dosa. Dia meninggal. Ketika itu engkau telah pandai menangis dan bersedih, engkau meratap-ratap memanggil-manggil dia. Rupanya beberapa bulan sebelum mati, sudah ada juga gerak dalam hatinya bahwa dia takkan lama hidup lagi. Sehingga dia pernah berkata, kalau saya mati pula, bagaimana Zainuddin, Bes? Saya yang akan mengasuhnya, Daeng, jawabku. Ya, tapi harta peninggalanku agaknya tidak banyak. Tentu Udin memberati engkau. Jangan bicara demikian, Daeng. Apa yang aku makan, itulah yang akan dimakan Zainuddin. Pada suatu hari, dipanggilnya Mamak dan diserahkannya serencengan anak kunci seraya berkata, mulai sekarang, engkaulah yang berkuasa di sini, Bes. Kunci ini engkau yang memegang. Kunci putih ini ialah kunci almari. Sebuah peti kecil ada dalam almari itu. Peti itu tak boleh engkau buka kecuali kalau saya mati. Petaruhnya itu Mamak pegang baik-baik dan teguh. Setelah dia wafat, barulah peti itu Mamak buka. Di sana ada sehelai surat kecil dengan tulisan Arab pengasuh Zainuddin sampai dia besar. Itulah bunyi tulisan itu. Di dekat surat tersebut ada segulung uang kertas dari 1.000 rupiah. Itulah yang Mamak pergunakan untuk mengasuhmu, menyampaikan sekolahmu, sehingga engkau berkeadaan begini. Setelah itu Bes pergi ke dalam, maksudnya ialah hendak membuka peti itu, tapi bukanya tidak sembarang buka. Rupanya, dia seorang perempuan tua yang penuh takhayul. Sebelum dibuka dibakarnya dahulu kemenyan, bercampur dengan setanggi Makassar. Setelah dibukanya, dikembangkannya beberapa helai uang kertas di muka Zainuddin. Zainuddin heran, karena uang itu tidak 1.000 lagi, tetapi hampir 2.000 rupiah. Mengapa jadi sebanyak ini, Mak Bes? Mamak perniagakan, dan beruntung. Cuma dari keuntungan itulah membayari uang sekolahmu. Ah, dengan apakah jasa Mamakku balas, ujar Zainuddin. Balasnya hanya satu, bacakan surat Yasin tiap-tiap malam Jumat kalau Mamak meninggal dunia pula. Zainuddin mendekat kepada orang tua itu, diciumnya.
keningnya, perempuan yang bahagia. Moga-moga Allah melindungimu, katanya.